Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih, mahasiswa kelas C profesi Insinyur ITS. Berkaitan dengan tugas mata kuliah seminar. Untuk tugas mata kuliah seminar berupa video, saya melampirkan video saya dalam kegiatan pre-construction meeting atau rapat pelaksanaan prakonstruksi. Saya bekerja di PT Krakatau Indah dengan jabatan sebagai Project Control. Pada pelaksanaan PCM, saya memaparkan terkait dengan rencana kerja, metode kerja, dan schedule waktu kegiatan, serta rencana penyelesaian pekerjaan. Di dalam rapat dihadiri oleh pejabat terkait dari owner, yaitu pihak Rumah Sakit Umum RSUD Margono Soekarjo, mulai dari pejabat pembuat komitmen PPTK dan tim teknis terkait. Kemudian juga secara online dihadiri oleh tim dari PUPR Provinsi Jawa Tengah dan juga Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Dalam kegiatan rapat, saya menggunakan pakaian yang juga sama seperti ini, yaitu baju berwarna coklat ini. Untuk fotonya ini kurang lebih seperti ini. Saya ada di blok warna kuning. Di situ saya memang bertugas sebagai pemapar atau memberikan paparan di hadapan para tim teknis ataupun owner. Adapun selama proses pelaksanaan konstruksi di dalam kegiatan rapat evaluasi pekerjaan, rapat evaluasi mingguan, itu juga saya yang bertugas untuk memaparkan ataupun memberikan penjelasan kepada pihak owner ataupun kepada konsultan pengawas. Semoga apa yang nanti saya sampaikan di dalam video ini dapat menjadi melengkapi tugas mata kuliah seminar ini. Terima kasih atas bimbingannya. Dan saya informasikan juga untuk videonya saya potong-potong, tidak saya lampirkan secara utuh karena memang proses rapat pelaksanaan itu selama kurang lebih 3 jam. Jadi saya hanya mengkonversi atau memotong dalam rentan waktu kurang lebih 20 menit. Terima kasih atas bimbingannya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kan akhirnya kita sepakati untuk selama tesnya itu setiap kali sekian kubik kah atau setiap kali terpisahkah gitu. Kemudian setelah pengecoran juga ada pekerjaan perawatan betonnya, dan kita nanti melaksanakan. Kemudian untuk selama tesnya itu tidak uji itu kan kita biasanya ada bisa dirawat sama teknisi di staging plant ataupun kita rawat di site project, di lokasi project. Tapi jika memang tidak memungkinkan sih usulan kami lebih baik diserahkan ke staging plant Bapak. Jadi untuk benda uji yang sudah kita sepakati kita kasih label, kemudian biar teknisinya atau yang merawat di lokasi staging plant. Nanti untuk ketika mau dilakukan uji sudah sesuai harinya 7 hari ataupun 14 hari itu kita sama-sama melakukan uji staging plant. Itu kan untuk perendaman benda ujinya Pak. Maksud kami itu. Dari sisi quality control ini terkait melakukan pengujian kuat tekan beton pada umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Kemudian dari sedikit menanggapi untuk yang sampel. Sampel ini kan kalau pengalaman di Margono ini walaupun itu nanti yang merawat itu plan, tetap nanti buka casingnya di sini. Nah ini nanti untuk penanda kita di tiap-tiap titik sampel dan tandanya. gitu.
Untuk labelnya memang di sini. Jadi benda ujinya kita kerjakan di sini kan, kemudian nanti buka cetakannya gitu di Termasuk sini. nanti kita parafin juga biasanya itu. Oh gitu. Siap, Pak. Ini nanti juga mungkin disepakati saja untuk pelabelan benda uji ya. Jadi kan kita nanti sepakat untuk pelabelannya jelas, informatif gitu. Jadi ketika terjadi hal yang mungkin tidak pas itu kita sudah tahu posisi pengecoran di titik mana benda uji tersebut. Kemudian untuk pekerjaan balok ini juga kita yang pertama itu pasang support dulu, berarti pembesian, kemudian pasang scaffolding, kemudian pengecoran. Ini kan untuk balok kita ada beberapa dimensi ya Pak, 40, 85, 40, 80. Nanti tentunya setelah pembesiannya itu sudah disepakati, disetujui sama konsultan pengawas, kemudian kita lanjut ke pekerjaan pasang bekisting, kemudian kita ukur lagi kalau memang ada kekurangan ya diperbaiki gitu Pak. Jadi yang kami harapkan nanti komunikasinya baik secara administrasi tertulis ataupun secara komunikasi di lapangan kita saling mengisi gitu Pak. Jadi istilahnya kalaupun eh, kurang pas secara ukurannya ya langsung diingatkan di lapangan atau secara telepon bisa. Nah ini untuk scaffolding pada posisi balok kurang lebih nanti akan kita kerjakan di lapangan seperti ini Bapak, untuk scaffolding sama balok surinya juga. Nah, kurang lebih nanti seperti ini yang kita kerjakan di lapangan. Dan nanti mungkin terkait balok dan plat kan kita memang kalau di gedung biasa ngecor bareng gitu lah. Nanti itu untuk pelepasan begistinya gitu paling kita juga rencanakan untuk zoning bagi 2 zona, nanti juga begistinya kita copotnya lepasnya itu sesuai RKS ataupun sesuai umur beton sudah mencukupi, ataupun jika memang harus ada yang dilepas kita pasti konfirmasi dulu, koordinasi dulu dengan konsultan pengawas apakah ini memang sudah boleh atau tidak. Ini untuk begisting balok tamak depan, tamak samping kurang lebihnya nanti seperti ini yang kita kerjakan menggunakan multiplex teknologi sama ada psikolog, ada desain juga. Kemudian setelah balok kita ke pekerjaan plat. Jadi rata-rata hampir sama nih Pak, mulai dari prosesnya itu kurang lebihnya kan dari mulai besi, pemasangan pembesian, kemudian pengecekan. Setelah kalau plat sih terutama jarak antar tulangan itu yang menjadi concern perhatian kita. Kalau memang ada yang kurang ya langsung diingatkan di lapangan pun bisa. Ini gambaran potongan kurang lebih nantinya teknis dari sisi pekerjaan begisting balok plat ini. Ini dari sisi pekerjaan struktur ada tanggapan dulu Bapak Ibu monggo. Jadi mau namanya? Terima kasih, mungkin saya ini dari K3 ini dari aspek K3-nya mungkin ini terkait dengan alat kerja. Alat kerja nanti juga kami akan lebih membantu keperizinannya Pak Imam, terkait perizinan. Jadi nanti
aspek ketiga sudah akan muncul di perizinan, jadi nanti kami akan sampaikan ke teman dari TOS, jadi terkait dengan perizinan tadi belum jelas secara penuh, jadi nanti perizinan kami ketika mengajukan request ke konsultan supervisi, jadi itu ada lembar request, nanti juga akan kami sampaikan metodenya, Pak. Jadi metode dan TRA-nya kami menyampaikan TRA job safety analisisnya harus kita ikutkan semua, jadi nanti ketika mengajukan ke pihak dari konsultan pengawas, jadi metode yang akan kami laksanakan bisa dikoreksi terlebih dahulu sebelum di apa namanya di tanda tangan atau di approve gitu. Jadi mungkin metode pelepasannya ada yang tidak sesuai, jadi kami bisa ubah. Kami sebelum kami laksanakan kami mengajukan, jadi mungkin ini metode secara umum gitu Mas Eko. Jadi nanti mungkin untuk yang pelaksanaannya kami lebih spesifik lagi. Kemudian tadi Yun Sewu dari K3 belum ini gitu. Jadi nanti bisa dibaca tadi dari awali dengan terkait dengan keluar masuk kendaraan. Jadi nanti kami juga kalau di dalam itu kan ada kami harus menempatkan personil di ujung jalan sana gitu. Kemudian yang tak kalah pentingnya ke depannya ini untuk pekerja itu sekitar minimal 200 orang. Saya lagi mikir untuk toilet BAD-nya gitu. Nah, ini nanti mohon izin nanti terkait dengan PPI nanti kami mohon izin untuk berkoordinasi terkait dengan limbahnya, pengaturan limbahnya, karena sempat kemarin kami tinjau lokasi ternyata jalur untuk yang ke IPAL terpadunya sangat jauh, jadi kami tidak bisa ngikut ke situ, jadi otomatis kami harus membuat septic tank temporary. Nah, ini kedalamannya berapa, harus seperti apa, yang agar tidak mencemari mungkin air tanahnya yang di sini. Kemudian saya terkait dengan itu konsennya nanti, terkait dengan banyaknya pekerja, kemudian jam kerja juga, dimohon nanti kesepakatan, karena ketika jam kerjanya diperbolehkan sampai jam 10, kami harus bertindak seperti apa, kemudian dibolehkan 24 jam, kami juga harus menerapkan sistem yang apa agar pekerja juga tetap kondisinya sehat gitu loh. Mungkin itu dari kami terkait dengan aspek K3-nya sekilas, mungkin nanti dilanjutkan di PCN-nya. Jadi monggo Pak kalau ada tanggapan. Yes, strukturnya nanti itu mau dipakai berapa zona ya Mas? Strukturnya nanti platnya itu mau 1 zona apa 2 zona apa 3 zona? Ini paling 2 Pak rencana kita Pak. Ya mungkin nanti sistem zonalisasi yang akan dilaksanakan membuat dikonfirmasi ke kita. Ya, cuma satu catatan yang kami sampaikan dalam arti pemotongan zonalisasi kalau bisa jangan sampai pas di area kamar mandi. Karena itu seringkali yang kita pernah kita ketemu itu sekali bocor susahnya bukan main itu. Jadi ini penting sekali untuk zonalisasi. Jadi jangan sampai pada penentuan organisasi itu pemotongan itu pas di area kamar mandi. Iya Pak, oke Pak, baik, terima kasih. Sedikit tambahan, nah ini kita sharing pengalaman sedikit sih di sebelumnya untuk ready mix. Kalau bisa saran kita jangan hanya 1 ready mix, lalu berapa? Karena selain kapasitas, ini tadi yang diajarkan SPI. SPI kalau sekarang sih saya tidak tahu, tapi kalau di tahun lalu rekrutmen di tempat kita lumayan banyak yang gagal uji. Jadi ini mungkin nanti buat pertimbangan. Oke Pak, terima kasih. Mungkin nanti bisa kita komunikasikan dulu ke manajemennya SPI ya kan, terkait rencana kerja kita sama kapasitas volume pengecoran kita, jika memang mereka dirasa tidak sanggup, karena dalam artian bukan cuma proyek ini kan yang mereka tangani kan gitu Pak. Jadi ada opsi bisa kita nanti ajukan untuk kesimpulan yang lain untuk supportnya kan Pak. Terima kasih. Dan lebih penting lagi untuk jangan sampai diinstruksikan, terutama kami mohon juga nanti SM sama PN untuk bersama dengan kita penambahan air yang sering dilakukan di lapangan itu mohon untuk tidak dilaksanakan. Sehingga kalau memang dirasa itu kurang encer dalam beton, ya monggo itu selamnya mungkin bisa disepakati nanti atau secara teknis seperti apa dengan istilahnya
karakteristik yang sama, tapi dengan kenaikan selam yang lain. Ya, mungkin kadang bisa kita basement dan sebagainya itu kan hanya perkiraan saja, tidak bisa dilakukan perhitungan secara teknis kan intinya kan itu. Hanya perkiraan yang bisa dilakukan. Jadi harapan kami untuk ketentuan dalam pelaksanaan ini yang sering dialami di dalam pelaksanaan ini, penambahan air mohon untuk tidak dilaksanakan dalam kegiatan. Dan yang kemarin disampaikan Bapak tadi mungkin bagus sekali, mohon untuk bisa dilaksanakan untuk sistem metodologi izin pelaksanaan. Itu juga dengan izin approve material, harapan kami juga bisa dilengkapi dengan data-data hukum yang lainnya, baik melalui aplikatornya itu siapa gimana, terus data-data teknisnya itu seperti apa, itu mohon untuk bisa dilengkapi dalam izin pelaksanaan. Mungkin ini yang kami sampaikan di dalam untuk pihak kontraktor sambil nanti berjalan. Yang penting satu tadi sistem mekanisme dan aturan pelaksanaan itu sesuai dengan aturan yang ada. Dan untuk Ibu Esti dalam setelah saya melihat dokumen di dalam dokumen ini memang ada beberapa yang memang harus kita bahas, monggo mungkin apa bisa dibahas saat ini atau mungkin besok-besok berkenaan dengan kabel power dan panel LPMDB yang nanti akan berkenaan dengan fungsi, karena di dalam RAP ini tidak ada, dan mengingat itu sebuah berhubungan dengan fungsi, apakah kegiatan ini tetap harus dilaksanakan dengan oleh kontraktor atau by owner. Itu yang kami tanyakan, karena ini penting sekali karena nilainya yang sangat signifikan secara perhitungan, bisa hampir sampai mendekati puluhan miliar untuk pelaksanaan kegiatan ini, sehingga perlu kita pertanyakan mungkin, atau mungkin batasan apa mungkin nanti dari kegiatan itu yang dikerjakan oleh kontraktor dan yang dikerjakan oleh owner yang tidak ada di dalam RAP ini. Dan yang tidak kalah pentingnya juga ingin saya sampaikan juga bahwa kita sepakati untuk adanya perbedaan nilai penawaran dengan HPS yang kenaikannya melebihi dari 110%, itu kita sepakati bahwa itu harus timbang, karena di sini tidak ada dokumen klarifikasi dari Pokja untuk hal tersebut. Itu dari kami. Sementara cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menjawab yang ketiga. Untuk sebelumnya saya kenalkan dulu Pak, ini Bu Arini dan Bu Umi, ini dua-duanya dari tim PPI Rumah Sakit. Nanti mungkin saya minta bantuan Bu Arini dan Bu Umi terkait pertanyaan tentang jam kerja, karena yang mengganggu. Kemudian yang kalau untuk toilet yang namanya. Nanti sebelum ke Bu Arini, nanti Bu Retno kan pemeriksa juga kebetulan, itu Bu Retno ya. Kebetulan juga kesel ya ahli ini kok, jadi nanti minta masukan Bu Retno yang terkait toiletnya nanti sebelum kita putuskan ya. Jadi prinsipnya kalau memang harus dikerjakan lanjut gitu kan harus dikerjakan itu. Tapi nanti teknis kita, nanti saya minta masukan Bu Retno dan Bu Arini terlebih dahulu. Kemudian untuk yang untuk kaitannya dengan yang diusulkan kelima, nanti minta tanggapan ke Pak perencanaannya Pak Coba. Mau diurut Bu Retno dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin
Kita di sini perlu tahu bahwa direksi kita 11.30 tidak untuk sholat Jumat dulu. Apa Miki? Oh ya, pertanyaan yang Pak Imam. Pertanyaan Pak Imam tadi yang kabel. Ada masukan? Ini pekerjaan yang belum ada di TPS kita, belum ada ya? Iya, maksudnya dan gelondongan dan gerombolan itu belum ada. Ini kalau dikerjakan Pak Lang sekalian sama dari Krakatau, gimana kira-kira? Ya, tentunya kalau dari sini untuk dikawal pekerjaan kita siap selama di situ biayanya ada ya Bu. Dalam arti nanti mungkin dengan konsultan kita melakukan mutual check nol dulu. Jadi mungkin nanti ada deviasi penambahan ataupun pengurangan harga dari volume estimasi terpasang. Walaupun nanti mungkin jika memang ada volume yang dalam artian ketika harga kontraknya itu tetap, kemudian kita diminta untuk melaksanakan pekerjaan kabel LPMDP kan kemungkinan ada item yang harus tertunda kan gitu ataupun tidak dikerjakan. Ataupun ketika dari pihak BPK bisa menambah 10% dari biaya pelaksanaan, itu lebih baik lagi sih Bu. Mungkin nanti kita teknisnya ya Bu ya, teknisnya itu kita lakukan dulu perhitungan sampel gitu. Oke, tapi yang tadi awal pokoknya iya gitu ya sanggup ya. Nanti kita hitung lagi, nanti teman-teman hitung. 11.30 tidak untuk sholat Jumat dulu. Apa Miki? Oh ya, pertanyaan yang Pak Imam. Pertanyaan Pak Imam tadi yang kabel. Ada masukan? Ini pekerjaan yang belum ada di TPS kita, belum ada ya? Iya, maksudnya dan gelondongan dan gerombolan itu belum ada. Ini kalau dikerjakan Pak Lang sekalian sama dari Krakatau, gimana kira-kira? Ya, jadi tentunya kalau dari sini untuk dikawal pekerjaan kita siap selama di situ biayanya ada ya Bu. Dalam arti nanti mungkin dengan konsultan kita melakukan mutual check nol dulu. Jadi mungkin nanti ada deviasi penambahan ataupun pengurangan harga dari volume estimasi terpasang. Walaupun nanti mungkin jika memang ada volume yang dalam artian ketika harga kontraknya itu tetap, kemudian kita diminta untuk melaksanakan pekerjaan kabel LPMDP kan kemungkinan ada item yang harus tertunda kan gitu ataupun tidak dikerjakan. Ataupun ketika dari pihak BPK bisa menambah 10% dari biaya pelaksanaan, itu lebih baik lagi sih Bu. Mungkin nanti kita teknisnya ya Bu ya, teknisnya itu kita lakukan dulu perhitungan sampel gitu. Oke, tapi yang tadi awal pokoknya iya gitu ya sanggup ya. Nanti kita hitung lagi, nanti teman-teman hitung.